Walah mbak jauh-jauh kita dari Indonesia sampai ke Taiwan malah endingnya mencuri di toko ya. Lah halah mbak yo kerja yang baik, apa jangan mencuri apalagi di toko. Di Taiwan itu banyak CCTV ya guys. Let's go. Yeah. Halo guys, assalamualaikum, selamat sore. Di Taiwan sekarang hampir jam 6 ya, udah jam 6. Jadi di video kali ini aku mau sharing ya guys. Tadi aku buka Facebook, sedikit kaget karena ada berita viral, dihafali kasir dan terciduk CCTV di Taiwan. Dan alasannya Mbak TKW ini itu lupa bayar dan habis 20 juta. Ya Allah guys, tak bacakan beritanya ya. Ini beritanya di sini tak kasih tahu. Seorang TKW asal Indonesia ditangkap petugas kasir dan dilaporkan ke polisi karena telah melakukan pencurian dan sengaja di sebuah toko kecantikan di Chongqing kota Taipei dengan total 20 jutaan. Ya Allah. Kronologinya adalah TKW tersebut pada bulan Juni 2022. Lalu ia datang ke toko tersebut dan mengambil barang senilai 25.000, sekitar 12 juta. Kemudian ia keluar toko tanpa membayar alias kabur. Dengan berani pada awal Juli kemarin yang sama ia kembali ke toko tersebut dan mengambil barang senilai 17.000, sekitar 8,5 juta. Dan berusaha kabur dari toko tanpa membayar. Namun kasir di toko tersebut sudah menghafal wajahnya dan kemudian melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Total ia mencuri dari toko tersebut senilai 42.000 NT atau setara 20 jutaan. Ya Allah. Menurut keterangan kepolisian, TKW asal Indonesia tersebut bernama Ana. Ia datang ke Taiwan melalui agen resmi 3 tahun yang lalu dan saat ini bekerja sebagai penjaga ama di distrik Chongqing, kota Taipei. Ketika petugas sedang tidak memperhatikan, ia segera memasukkan sejumlah besar kebutuhan sehari-hari dan produk kecantikan ke dalam tasnya dan akhirnya pergi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ya Allah. Setelah pergi, toko menemukan bahwa ada kekurangan jumlah barang. Setelah memeriksa rekaman kamera pengawas, ditemukan bahwa pengasuh wanita itu dicurigai mencuri sehingga ia memanggil polisi untuk meminta bantuan. Tanpa diduga wanita tersebut masih tidak bertobat dan datang berkunjung lagi pada awal Juli, tetapi penampilan dan karakteristiknya telah lama diingat oleh staf toko. Setelah staf menemukan Ana saat kunjungan kedua kali, pertama-tama mereka diam-diam mengamati. Ya Allah. Dan secara diam-diam menelpon polisi untuk segera tiba di tempat kejadian untuk menangkapnya. Setelah polisi tiba di tempat kejadian, mereka menemukan barang senilai hampir 17.000, sekitar 8,5 rupiah di dalam tasnya. Dan semua barang curian disita. Ia pun diborgol dan ditangkap di tempat. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan banyak produk 3C yang dicuri. Begitu juga dengan pakaian dalam wanita dan alat make up lainnya. Hasil curian tersebut kemudian ia jual ke teman-temannya dengan harga murah. Polisi mengatakan bahwa wanita tersebut awalnya beralasan bahwa ia lupa untuk membayar, menyangkal pencurian, dan menghindari pertanyaan polisi dengan alasan ia tidak dapat berbicara bahasa Mandarin. Setelah beribu kata, ia akhirnya mengakui kejahatan yang ia perbuat setelah
dibantu oleh seorang penerjemah. Setelah itu, Ana dipindahkan ke kantor Kejaksaan Distrik untuk penyelidikan atas dugaan pencurian. Walah mbak jauh-jauh kita dari Indonesia sampai ke Taiwan, malah endingnya mencuri di toko ya. Lah mbak yo kerja yang baik, jangan mencuri, apalagi di toko. Di Taiwan itu banyak CCTV ya guys, bahkan di jalan-jalan raya pun CCTV itu di mana-mana. Jadi kalau ada kejahatan di Taiwan itu cepet ketangkepnya itu cepet ya. Apalagi kalau kita itu warga asing. Aduh. Jadi pesanku buat teman-teman yang di Taiwan ya guys, itu kalian itu bekerja yang baik, yang jujur, yang tulus. Jadikan pelajaran ini sebagai pelajaran hidup, ambil aja hikmahnya, yang baik-baik bisa dicontoh, yang buruk bisa dibuang. Ngomong-ngomong tentang pencuri ya guys ya, aku dulu itu sempat ya di majikan yang dulu-dulu itu sempat mengalami kejadian seperti ini. Untungnya itu nggak tak ambil ya, karena aku merasa itu bukan hak saya, jadi nggak tak ambil. Di majikan yang dulu itu di kamar mandi ada kalung, ada gelang, ada beberapa uang ya, tapi aku nggak tak ambil. Aku langsung manggil majikan aku, itu barang kamu ada di WC kayak gitu. Terus majikanku, oh iya kayak gitu. Untungnya aku nggak takutik ya, takutnya itu kan apa sih, pasangan, maksudnya kayak kejebakan kayak gitu loh guys ya. Rata-rata kalau kerja di luar itu kan banyak cobaannya. Ada yang majikan pura-pura ngetes kejujuran kita, ada juga yang benar-benar majikan lupa ya. Terus ada lagi di majikan yang dulu itu juga aku pernah mengalaminya guys ya. Terus aku di majikan yang lain lagi, aku juga pernah mengalami pas nyuci baju ya, pas mau tak jemur kok ada uang kayak gitu. Terus tak ambil, tak tata, tak susun rapi, terus tak kasih ke majikan, ini uang kamu ada di mesin cuci kayak gitu. Dan nominalnya itu enggak sedikit ya, enggak cuma 1.000 2.000, enggak, 15.000 guys. Ya Allah, 15.000 kalau dirupiahin piro yo sih yo. 15.000. Bentar guys, 15.000 kali 500, 7,5. Dan waktu itu juga kursnya nggak sampai 500, paling 400-an deh ya, sekitar 6 juta lah ya, 6 jutaan. Jadi kita bekerja jauh-jauh itu harus modal jujur ya guys, jujur, ikhlas kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman ya, pesan aku kerja yang baik, apalagi seperti ini mencuri di toko hampir 20 jutaan. Wah, ini hukumannya pasti berat banget guys, karena di Taiwan itu hukumnya itu hukum kayak gitu, nggak bisa dibayar dengan uang. Kecuali kayak di Indonesia itu kan masih bisa dibayar dengan uang ya. Dan kita doakan semoga Mbak E ini prosesnya lancar, terus kedepannya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan hari ini gerimis guys ya, di tempatku ini gerimis karena hari ini ada taifun. Dan beberapa kota di Taiwan itu ada yang banjir, ada yang ketera angin ya. Untung di tempat aku ini nggak ada. Aku sekarang lagi ada di rumah sakit. Dan tempat kalian gimana guys? Silahkan komen-komen di bawah ya.
Dan pokoknya terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe channel aku Vita Honesti sama Vita IC. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.